Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Di masa pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan tubuh, menggunakan masker jika ingin bepergian keluar, dan tetap menjaga jarak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari statistika, khususnya pada penyajian dan pemusatan data tunggal. Nah, coba kalian perhatikan pada gambar berikut, ada pertumbuhan penduduk, ada pengukuran berat badan, dan juga ada nilai harian siswa. Nah, biasanya nih, penyajian-penyajian ini kita bisa sajikan atau kita temui biasanya banyak disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Nah, tanpa kita sadari, penggunaan ini ternyata dia menggunakan ilmu statistika. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah menggunakan yang namanya ilmu statistika. Nah, kita bisa tahu nih, dengan menganalisis tabel dan diagram-diagram ini, kita bisa mengetahui berapa sih jumlah penduduk Indonesia misalkan pada 5 tahun ke depan. Nah, berapa sih penurunan atau kenaikan berat badan kita untuk 3 bulan ke depan. Nah, dengan kita menganalisis data-data tersebut, kita bisa mengetahuinya. Nah, oleh karena itu, ilmu statistika ini dia sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita mempelajari mengenai statistika, ada beberapa istilah-istilah yang perlu kita tahu. Nah, untuk yang pertama ini ada datum. Apa sih datum itu? Nah, jadi datum itu dia merupakan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Nah, contohnya nih, jika kita mengukur berat badan, diperoleh 50 kg. Nah, 50 kg itulah yang dinamakan dengan datum. Jadi datum itu dia masih informasi yang tunggal. Nah, kemudian ada data. Sering banget nih kita mendengar kata data. Data nilai ulangan harian siswa kelas 12 sebagai berikut. Nah, kita kan biasanya sering tuh membaca seperti itu. Nah, jadi data itu sendiri dia merupakan suatu kumpulan informasi atau fakta-fakta mengenai sesuatu. Nah, biasanya data ini dia disebut juga sebagai kumpulan datum. Contohnya nih, jika tadi datum itu satu siswa, berat badan satu siswa yaitu 50 kg, nah maka data ini dia terdiri dari beberapa berat badan siswa. Misalkan saja ada 3 siswa dengan berat badan 50 kg, 45 kg, dan 49 kg. Nah, kumpulan dari ketiga datum tersebut dia disebut sebagai data. Selanjutnya ada statistik. Statistik merupakan data yang dihasilkan dari pengolahan dan analisa. Contohnya jika kita mencari rata-rata dari suatu data. Nah, hasilnya itu dia dinamakan dengan statistik. Jadi statistik itu data yang dihasilkan dari pengolahan tadi. Nah, jika ada statistik, loh apakah statistik dan statistika berbeda? Ya, jelas berbeda. Nah, di sini statistika dia merupakan ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan, penyusunan, penyajian, dan penganalisisan data. Jika tadi statistik itu data yang dihasilkan, maka statistika ini dia adalah ilmunya. Ilmu untuk mengolah dan menganalisis datanya. Nah, ilmu-ilmu ini yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Nah, di sini ada populasi dan sampel. Untuk populasi adalah keseluruhan objek secara lengkap yang mewakili sifat-sifat tertentu. Sedangkan sampel dia adalah bagian dari populasi. Nah, bagian dari populasi ini dia memiliki sifat-sifat cukup ya untuk mewakili sifat-sifat dari si populasi ini. Untuk contohnya nih, jika diberikan sebuah
serta berat badan siswa kelas 12. Maka populasi dari penelitian itu tadi adalah seluruh siswa kelas 12. Dan untuk sampelnya, maka dia adalah bagian dari seluruh siswa kelas 12. Nah, bisa saja siswa kelas 12 IPA 1 atau siswa kelas 12 IPA 2. Nah, itulah yang dinamakan dengan sampel. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam penyajian data tunggal. Nah, biasanya pada penyajian data tunggal itu seperti ini. Ini merupakan suatu data tunggal. Biasanya karena data tunggal itu terdiri dari jumlahnya yang sedikit, biasanya bisa disajikan dalam bentuk seperti ini saja, atau kadang juga bisa disajikan ke dalam, seperti ini, bentuk seperti ini, tabel. Nah, kita bisa tahu nih, untuk membuat tabel seperti ini, kita perlu tahu apa saja datum dari datanya. Nah, di sini ada 9, 12, dan 17. Maka kita masukkan pada tabel di sini ya, pada bagian barisnya. Maka ada 9, 12, dan 17. Nah, kemudian kita cari nih frekuensi dari datum-datum tersebut. Nah, frekuensi ini dia adalah jumlah ya, banyaknya datum pada data tersebut. Misal nih, datum 9 atau nilai 9 di sini ada 1 dan 2. Maka di sini tulis 2. Dan untuk yang 12 di sini ada 1, 2, dan 3. Maka di sini frekuensinya dia adalah 3. Begitu juga untuk yang nilai 17, frekuensinya adalah 1. Nah, bentuk tabel ini dia biasanya dinamakan dengan tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan masuk ke dalam pemusatan data. Nah, pemusatan data ini dia dibagi menjadi 3. Ada mean, ada median, dan juga ada modus. Apa sih mean itu? Nah, mean itu dia merupakan suatu nilai rata-rata dari suatu data. Jadi, jika disajikan sebuah data dan dicari nilai rata-ratanya, nah dia itu merupakan mean-nya. Nah, untuk median dia merupakan datum yang terletak di tengah suatu data. Atau biasa familiar kita biasa dengar itu median adalah nilai tengah gitu. Dan untuk modus dia adalah nilai yang sering muncul pada suatu data. Oke, langsung saja. Nah, ini akan disajikan mean ya. Nah, mean ini biasanya dilambangkan dengan lambang seperti ini. Nah, ini di atasnya ini ada garisnya ini. Ya, biasanya dia ada garis. Nah, garis yang seperti itu dia dinamakan dengan X-bar. Nah, ini di sini ada garis. Nah, ada garis seperti itu. Nah, dia biasanya disebutnya sebagai X-bar. Dibacanya itu X-bar. Nah, ini mean itu biasanya dirumuskan seperti ini ya. X-bar sama dengan jumlah nilai per banyak data. Atau X-bar sama dengan sigma xn per n. Di mana sigma xn ini dia merupakan jumlah nilai dan n ini merupakan banyaknya data. Nah, kita masuk untuk ke contoh soal dari mean. Nah, diberikan data 9, 9, 12, 12, 12, dan 7. Berapakah rata-rata data tersebut? Nah, kita menggunakan rumus ini, maka penyelesaiannya, nah kita tulis dulu rumusnya. X-bar sama dengan sigma xn per n. Nah, tadi kan diperoleh sigma xn itu merupakan jumlah nilai. Maka nilai-nilai ini kan dia ada 9, 9, 12, 12, 12, dan 7. Kita jumlahkan semua nih untuk jumlah nilai. Jadi 9 ditambah 9, ditambah 12, ditambah 12, ditambah 12, ditambah 17. Nah, itu untuk jumlah nilai dan dibagi banyaknya data.
Nah, di sini datanya ada berapa? Kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, maka akan diperoleh seperti ini. 9 tambah 9 sampai dengan 17 dibagi dengan 6. Diperoleh 71/6. Nah, hasilnya yaitu 11,83. Nah, jadi rata-rata dari data ini dia merupakan adalah 11,83. Paham ya untuk rata-rata atau min ini? Kita hanya perlu menjumlahkan data, kemudian dibagi banyaknya si data. Nah, itu dinamakan dengan rata-rata atau min. Untuk yang selanjutnya, yaitu median. Median tadi adalah nilai tengah. Nah, ada dua cara nih untuk menentukan median. Yang pertama, untuk langkah yang pertama dari cara pertama, kita urutkan dulu nilainya, data dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Nah, kemudian baru kita menentukan nilai median dengan mencari nilai data yang terletak di tengah data. Nah, cara pertama ini biasanya dikenal dengan cara manual gitu ya. Karena nanti angka perhitungannya dia harus mencari nilai tengah dari urutan data. Nah, untuk cara yang kedua, nah ini sama. Untuk langkah yang pertama, dia mengurutkan dulu data dari yang terkecil sampai terbesar. Kemudian barulah kita menentukan nilai median. Nah, dari cara kedua ini dia identik dengan menggunakan rumus. Nah, untuk data yang jumlahnya ganjil, rumusnya ini adalah ini ya, median sama dengan letak data ke n+1 dibagi 2. Dan untuk data yang genap, mediannya itu yaitu letak data n/2 ditambah letak n/2 plus 1 dibagi 2. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam contohnya. Diberikan data 9, 12, 17, 12, 12, dan 9. Nah, tentukanlah median dari data tersebut. Kita menggunakan yang pertama. Untuk cara yang pertama, kita urutkan terlebih dahulu datanya dari terkecil sampai terbesar. Nah, diperoleh 9, 9, 12, 12, 12, dan 17. Nah, kemudian kita tentukan untuk nilai mediannya. Nah, datanya seperti ini. Nah, caranya yaitu kita dengan mengetahui nih, untuk misal saja kita mulai dari sisi kanan 17. Nah, kita coret seperti ini agar kita bisa menemukan nih di mana sih sebenarnya letak tengah-tengahnya ini, nilai yang di tengah itu yang mana. Nah, untuk yang pertama kita misal saja coret pada bagian kanan. Nah, kemudian coret pada bagian kiri. Nah, 9, 1, 1. Nah, kita mulai lagi dari yang sebelah kanan. Nah, 12. Ya, 12. Kemudian kita coret lagi yang sebelah kanan, karena di sini 2, maka di sini juga coret lagi. Nah, diperoleh di tengah-tengahnya ada 2 nilai. Nah, jika kita coret lagi yang 12, maka nanti yang sebelah kanan ada 3 coretan, yang sebelah kiri hanya ada 2. Maka 12 ini bukan nilai tengah. Jika kita tersisa hanya ada 2, nah maka nilai mediannya ini dia terletak di antara kedua nilai ini, di antara 12 ini, di antara letak dan ini. Nah, jadi nilai mediannya itu ada di tengah-tengah. Nah, jadi berapa nilai mediannya? Nah, untuk mencari nilai median untuk data genap seperti ini, kita bisa menggunakan nilai rata-rata. Maka kita bisa jumlahkan nih, 12 ditambah 12 dibagi 2. Maka hasilnya kita peroleh 12. Nah, jadi median dari data tersebut dia adalah 12. Nah, ini untuk contoh yang ganjil. Oh, maaf, untuk contoh yang genap.
Nah, biasanya jika kita menemukan data yang ganjil, nanti akan langsung ketemu data tengahnya, nilai tengahnya itu yang mana. Karena kan dia ganjil, jadi coret kanan, coret kiri, dia hasilnya akan sama, dan nanti akan memperoleh nilai mediannya itu nanti 1. Karena ini genap, maka nilai mediannya ini ada 2, maka digunakan nilai rata-rata untuk mencari mediannya. Nah, kemudian kita akan menggunakan cara yang kedua nih. Tadi menggunakan rumus ya. Yang pertama masih sama. Kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil dan sampai terbesar. Kemudian untuk langkah yang kedua kita menentukan nilai mediannya. Nah, di sini datanya itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti genap ya. Nah, untuk yang genap tadi menggunakan rumus. Nah, rumus ini. Median sama dengan xn per 2 ditambah xn per 2 plus 1. Xn per 2 ini bukan xn per 2. Jadi xn per 2 ini dia merupakan letak data ke n per 2. Nah, diperoleh seperti ini ya. Jika tadi kan n-nya atau banyak datanya ada 6, kita substitusikan n-nya sama dengan 6. Di sini juga sama 6. Nah, diperoleh x sama dengan 3 plus x 4 per 2. Nah, x3 ini dia merupakan letak data ketiga. Dan x4 dia merupakan letak data keempat. Nah, kita harus cari terlebih dahulu nih pada data ini untuk letak yang ketiga itu berapa datanya, nilainya itu apa. Nah, maka letak yang ketiga ini dia merupakan 1, 2, 3. Maka untuk x3 dia nilainya 12. Dan kemudian untuk x4 yaitu letak yang data keempat 1, 2, 3, 4. Dia juga diperoleh 12. Maka diperoleh, nah seperti ini ya. Sama 12 ditambah 12. Kemudian kita bagi 2. Hasilnya yaitu 24 per 2. Nah, diperoleh hasil 12. Jadi, median dari data tersebut dia adalah 12. Hasilnya sama kan untuk cara yang kedua dan pertama? Sama-sama mediannya adalah 12. Jadi, untuk cara kedua ini dia lebih menggunakan rumus. Sebenarnya dia lebih simpel. Ya, kalian perlu diperhatikan untuk letaknya ini. Letak data ketiga, letak data keempat nantinya ya. Perlu diperhatikan untuk bagian letaknya. Jadi bukan nanti disubstitusikan langsung 3 di sini, 3 di sini, 4 itu enggak ya. Jadi dicari tahu terlebih dahulu letak data ketiga dan keempatnya itu berapa pada data ini. Nah, yang selanjutnya ada modus. Nah, modus ini dia adalah nilai yang sering muncul pada suatu data. Untuk contohnya diberikan data sebagai berikut. Nah, tentukan modus dari data tersebut. Nah, kita bisa tahu nih, jika seperti ini, mana nih nilai yang sering muncul. Untuk 9 dia jumlahnya ada 1, 2. Untuk 12 dia ada 1, 2, 3. Dan untuk 17, 1. Maka nilai yang sering muncul itu dia adalah yang 12. Karena dia muncul sebanyak 3 kali. Paham ya untuk modus? Ya, jadi untuk modus kita langsung cari tahu saja berapa sih jumlah dari masing-masing datumnya itu. Maka yang terbanyak itulah dia modusnya. Oke. Untuk selanjutnya, nah ini ada contoh soal dalam bentuk tabel. Nah, kita coba untuk menyelesaikan min, median, dan modus dari data yang berbentuk tabel distribusi frekuensi seperti ini. Nah, untuk min terlebih dahulu. Sebenarnya untuk min ini dia caranya sama dengan data yang masih mentah tadi sebelumnya. Nah, hanya saja di sini rumusnya yaitu sigma Fn
dikali xn. Nah, fn ini dia adalah frekuensi ke n. Frekuensi ke 1, x-nya ke 1 per jumlah datanya. Nah, kita langsung saja. Nah, ini didapat dari mana? 2 kali 9, 3 kali 12, ditambah 1 kali 17. Nah, ini dia merupakan fn xn. Nah, untuk f1x1 dia frekuensinya 2 dikali nilainya 9. Kemudian dijumlah dengan frekuensi 3 dikali 12 ditambah 1 dikali 17. Jadi, untuk banyaknya nilai pada data yang disajikan dalam tabel ini, kita langsung saja kalikan frekuensi dengan si nilainya, kemudian dijumlahkan. Seperti ini. Nah, kemudian masih sama, yaitu dibagi dengan banyaknya data, yaitu ada 6. 2 ditambah 3, 5, ditambah 1 sama dengan 6. Jadi jumlah datanya, jadi banyak datanya itu ada 6. Nah, diperoleh 18 ditambah 36 ditambah 17 dibagi 6 sama dengan 71 per 6. Sama dengan 11,83. Nah, ini untuk rata-ratanya dia juga sama ya. Tadi dengan data yang masih mentah tadi, hasilnya yaitu 11,83. Nah, selanjutnya ada media nih, nilai tengah. Nah, karena tadi datanya genap, kita menggunakan rumus yang ini. Nah, diperoleh x6 per 2 ditambah x6 per 2 ditambah 1 dibagi 2. Diperoleh x3 plus x4. Tadi kan sudah dibahas di awal bahwa x3 itu letak data ketiga dan x4 adalah letak data keempat. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui nih letak data ketiganya yang mana, letak data keempatnya itu di baris yang mana? Nah, kita pertama jumlahkan dulu nih. Nah, tadi kan dia di sini ditambah nih, 2 ditambah 3, nah maka di sini dia jadi 5. Nah, ini kan 5 kan? Maka data ke-1 dan ke-2 dia letaknya di sini. Ini untuk data yang pertama, data yang ke-2. Nah, maka untuk data yang ketiganya dia sudah masuk di baris yang kedua. Nah, ini dia di sini merupakan letak dari data ketiga sampai dengan data kelima. Karena di sini letak data ketiga dan letak data keempat, maka ketiga dan keempat dia sama-sama nilainya yaitu 12. Nah, peroleh seperti ini, 12 ditambah 12 per 2 menghasilkan 24 per 2 sama dengan 12. Jadi median dari data tersebut dia merupakan 12. Nah, kemudian untuk modusnya nih. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat pada tabel. Untuk modus itu kan tadi nilai yang sering muncul. Kita lihat nih, dari ketiga baris ini, dari ketiga frekuensi ini, mana yang memiliki nilai yang paling banyak? Nah, di sini berarti 3 ya, karena 3 itu paling banyak di antara 2, 1 dan 3, maka 3 yang paling banyak. Oleh karena itu, jadi modus dari data ini dia merupakan 12. Jadi, modus yaitu atau nilai yang sering muncul atau yang nilai yang memiliki frekuensi paling banyak adalah 12, yaitu muncul sebanyak 3 kali. Nah, sampai sini paham ya semuanya? Nah, ini ada satu contoh soal nih. Ini contoh soal rata-rata nilai ujian matematika 17 siswa adalah 8,35. Jika satu siswa mengikuti ujian susulan dan nilai rata-rata menjadi 8,37, berapakah nilai siswa yang mengikuti susulan tersebut? Nah, pertama kita harus tahu nih, berarti jumlah siswa yang pertama adalah 17 siswa. Rata-ratanya adalah 8,35. Kemudian, data tersebut
ditambahkan dengan satu nilai siswa dan rata-ratanya menjadi 8,37. Nah, maka kita bisa tulis diketahui untuk N yang pertama yaitu 17 dan untuk N yang kedua dia adalah 18 karena tadi ditambah satu siswa yang susulan. Jadi dia menjadi 18. Untuk rata-rata yang pertama tadi dia 8,35 dan rata-rata yang kedua tadi 8,37. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah nilai siswa susulan atau kita beri simbol yaitu X18, yaitu siswa ke-18. Nah, yang pertama kita harus mencari tahu terlebih dahulu nih untuk sigma tanpa siswa susulan, atau kita mencari tahu jumlah nilai dari ke-17 siswa. Nah, caranya ini masih menggunakan nilai rata-rata yang tadi, menggunakan rumus nilai rata-rata yaitu sigma X1 per N1. Maka diperoleh 8,35 sama dengan sigma X1 per 17. Nah, yang dicari adalah sigma X1-nya ini. Oleh karena itu, diperoleh 8,35 dikali 17 sama dengan sigma 1 diperoleh 141,95. Nah, ini merupakan jumlah nilai dari ke-17 siswa. Setelah kita memperoleh jumlah nilainya, kita baru bisa mencari berapakah nilai siswa yang mengikuti susulan tersebut. Nah, ini dengan menggunakan rumus X-bar seperti ini. Ini ya, ada X18 ditambah sigma X1 per N-nya ini per 2. Dan ini X-barnya tuh X-bar 2. Kenapa ini X18 ditambah sigma X1? Karena dia jumlahnya tadi 18. Jadi, untuk jumlah siswa yang ke-17 ditambah nilai si siswa susulan tersebut. Dibaginya per N2. Nah, diperoleh seperti ini ya. 8 X-bar yang kedua tadi 8,37. Kemudian sama dengan X18 ini yang akan kita cari. Ditambah sigma X1-nya tadi 141,95 dibagi jumlah siswa yang kedua setelah ditambah rata-rata yaitu 18 siswa. Nah, diperoleh seperti ini. 8,37 dikalikan 18 sama dengan X18 ditambah 141,95. Nah, diperoleh seperti ini. Dan diperoleh nilai siswanya yaitu 8,71. Jadi, nilai siswa susulan tersebut adalah 8,71. Jadi, yang harus diperhatikan dalam mengerjakan soal seperti ini, diketahui dulu, kita tulis dulu apa saja yang diketahui, kemudian baru kita mencari nilai awal dulu yang tanpa ada siswa susulan. Dan kemudian baru kita bisa mencari siswa susulannya itu dengan menggunakan jumlah nilai dari 17 siswa yang di awal. Nah, sampai sini paham ya? Oke, kemudian ini ada satu kuis. Kalian mungkin bisa mencoba di rumah. Untuk latihan kalian ini bisa untuk menentukan min dan modus, nanti bisa dikumpulkan. Gitu ya. Nah, terima kasih karena sudah menonton video pembelajaran ini. Jika kalian ada pertanyaan, bisa langsung ajukan ini untuk email, ada email saya, atau bisa melalui WhatsApp. Nah, ini untuk nomornya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya.